Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Humas dan Keprotokolan untuk kelas 12 OTKP. Kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kegiatan protokol. Pada bagian sebelumnya saya telah menjelaskan tentang pengertian evaluasi secara umum dalam kegiatan keprotokolan. Tapi kali ini saya akan secara khusus membahas tentang evaluasi kegiatan protokol. Secara umum, tujuan evaluasi kegiatan protokol adalah agar dapat meningkatkan kinerja kegiatan dan meminimalisir kesalahan di masa depan. Sudah kita tahu bersama bahwa kegiatan protokol itu berkaitan dengan kegiatan kenegaraan atau pemerintahan. Kita flashback untuk mengingatkan semuanya bahwa keprotokolan merupakan aturan baku yang menyangkut penyelenggaraan acara-acara resmi atau pemerintahan atau kenegaraan, seperti cara memperlakukan pejabat pemerintah dalam aktivitas kedinasan dan cara menyelenggarakan suatu kegiatan. Nah, prinsip seorang protokoler itu ada 3. Yang pertama yaitu penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara harus sesuai dengan kedudukan dan martabat jabatan sebagai wujud pengakuan status dan kedudukan seseorang. Ada 3 yang diatur dalam undang-undang mengenai keprotokolan, bahwa perlakuan terhadap pemangku yang mempunyai status dan kedudukannya. Yang pertama ada tata tempat, yang kedua ada tata upacara, dan ketiga ada tata penghormatan. Selanjutnya, prinsip seorang protokoler adalah penghormatan dan pengakuan terhadap lambang-lambang kehormatan NKRI harus selaras dengan kedudukannya. Di sini lambang-lambang kehormatan NKRI seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prinsip seorang protokoler yang ketiga yaitu penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam keadaan tertentu, diantaranya pemberian perlindungan sesuai dengan kedudukan dan jabatan dalam tingkat kenegaraan. Sudah dibahas dalam video sebelumnya bahwa yang mendapatkan perlindungan itu selain presiden, wakil presiden beserta keluarganya, ada mantan presiden dan wakil presiden, serta ada tamu kenegaraan atau tamu organisasi internasional lainnya. Selanjutnya ada tugas pokok keprotokolan. Banyak sekali tugas pokok keprotokolan, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 saja yang biasanya sering menonjol dalam kegiatan keprotokolan. Yang pertama yaitu melaksanakan upacara, acara pelantikan dan rapat, serta acara-acara lainnya biasanya diatur oleh protokoler dalam kegiatan keprotokolan. Kemudian melaksanakan penerimaan kunjungan tamu negara, melaksanakan acara jamuan resmi bagi pimpinan. Karena ini merupakan evaluasi kegiatan protokol, jadi evaluasi ini dilaksanakan setelah kegiatan berlangsung. Biasanya banyak sekali kendala-kendala yang terjadi saat proses pelaksanaan kegiatan keprotokolan. Nah, pada evaluasi ini saya akan menjelaskan beberapa kendala yang mungkin terjadi pada saat kegiatan keprotokolan, terutama pada saat upacara, dan solusi apa yang mungkin bisa diterapkan saat mengalami kendala tersebut. Yang pertama adalah gangguan listrik atau listrik padam. Solusinya yaitu bisa menyediakan genset sebagai sumber energi listrik cadangan. Jadi pada saat perencanaan itu dimasukkan sumber aliran energi listrik cadangan dikala ada gangguan listrik seperti listrik padam. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah peralatan yang rusak. Biasanya dalam tata upacara peralatan yang digunakan itu ada speaker, ada loudspeaker, dan peralatan lainnya. Tetapi di sini saya mengambil satu contoh yaitu mikrofon. Nah, kalau misalkan mikrofon rusak, solusinya adalah menyediakan peralatan cadangan seperti mikrofon dan pengeras suara cadangan. Nah, untuk mikrofon jika biasanya kendalanya itu kresek-kresek atau tidak jernih suara keluarnya, nah mungkin
pada saat perencanaannya itu bisa disediakan mikrofon tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Dan jika mikrofonnya tidak ada lagi, bisa disediakan pengeras suara lainnya seperti toa, mungkin bisa ada alat-alat pengeras suara lainnya. Yang selanjutnya, kendala saat tata upacara adalah pembina upacara datang terlambat karena alasan yang tidak disengaja. Di sini alasannya tidak sengaja ya, karena seorang pembina itu harus memiliki jiwa tepat waktu dan bertanggung jawab. Mungkin alasan yang tidak disengaja itu bisa seperti macet atau ada acara dadakan, ada tamu, kan itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi kalau misalkan sudah terjadi, bagaimana solusinya? Solusinya ada dua. Yang pertama yaitu bisa memundurkan waktu upacara atau menunjuk pihak lain untuk menggantikan posisi pembina upacara. Kendala yang biasanya dihadapi saat upacara selanjutnya adalah peserta upacara datang terlambat. Kalau tadi pembina upacaranya yang datang terlambat, sekarang pesertanya bagaimana? Nah, ada 3 solusinya. Yang pertama, peserta boleh mengikuti upacara dengan syarat tidak mengulangi keterlambatan pada saat upacara mendatang. Jadi berdiskusi dan memberikan pernyataan bahwa peserta itu tidak akan terlambat untuk upacara selanjutnya. Yang kedua, peserta bisa dikenakan denda atau sanksi karena keterlambatannya. Dan yang ketiga, peserta tidak diperkenankan mengikuti upacara. Alasannya bisa seperti dapat mengurangi kekhidmatan pada saat upacara. Jadi daripada yang terlambat itu hilir mudik masuk ke dalam barisan dan mengurangi inti dari upacara yaitu kekhidmatan, maka solusinya itu bahwa peserta yang terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti upacara. Seperti itu. Nah, kendala yang selanjutnya yaitu suara petugas upacara yang kurang keras. Ini kerap terjadi dan seharusnya atau sebenarnya itu bisa diminimalisir pada saat latihan upacara. Kan latihan upacara itu pasti seseorang itu mengeluarkan suaranya, jadi tidak mungkin dipilih kalau suaranya tidak jelas. Tetapi bisa jadi pada saat pelaksanaan upacara nervous atau pada hari hanya itu sakit atau kehabisan suara karena latihan, itu bisa terjadi. Bagaimana jika sudah terjadi? Nah, solusinya adalah menyediakan peralatan pengeras suara atau memilih petugas upacara yang bersuara lantang. Jadi pada saat itu misalkan radang tenggorokan, nah sebelumnya itu bisa disediakan tidak lebih dari 1 orangnya. Jadi ada cadangannya dan digantikan atau menyediakan pengeras suara supaya suaranya lebih keras. Kendala selanjutnya yaitu bendera yang digunakan dalam upacara bendera. Jika tali bendera lepas dan jika bendera belum mencapai puncak tetapi lagu Indonesia Raya sudah selesai, itu bagaimana? Nah, kadang ini kerap terjadi pada saat upacara. Nah, yang pertama, kalau misalkan tali benderanya lepas, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau tali bendera lepas, pimpinan upacara memberi aba-aba balik kanan kepada seluruh peserta upacara. Dan jika talinya sudah betul kembali, pimpinan upacara bisa membalik kanankan lagi peserta upacaranya. Jadi saat terjadi kesalahan atau tali benderanya lepas, itu semua peserta upacara tidak ada yang menyaksikan dan tidak ada yang melihat, semuanya balik kanan. Ketika sudah selesai, ada aba-aba dari penggerek bendera kepada pimpinan dan pimpinan bisa membalik kanankan semua peserta upacara. Nah, kemudian jika benderanya sudah mencapai puncak tetapi lagunya belum selesai, itu bagaimana? Bendera tetap dikerek sampai puncak tiang. Jadi kalau misalkan ini terbalik ya, mohon maaf. Jadi jika bendera belum mencapai puncak sampai lagu sudah habis, jadi benderanya sudah sampai tapi lagu Indonesia Rayanya sudah selesai, itu bagaimana? Jadi menggereknya terlalu cepat, tidak sesuai dengan alunan Indonesia Raya. Nah, tetap saja dikerek sampai puncak tiang, seperti itu.
Kendala yang selanjutnya adalah peserta yang dengan sengaja tidak hadir saat upacara berlangsung. Harusnya sebelum upacara itu seluruh peserta upacara itu dicek oleh pimpinan barisannya. Ada yang ada atau ada yang tidak. Nah, kalau ada yang sengaja tidak hadir, apa solusinya? Yaitu melakukan pembinaan khusus bagi peserta yang bersangkutan. Mungkin bisa bertanya apa alasannya dan diberikan solusinya. Mungkin alasannya krusial sehingga tidak bisa mengikuti upacara, tapi kalau kasusnya sengaja berarti itu dengan sadar diri dia tidak mengikuti upacara. Mungkin ada sanksi atau ada punishment yang bisa dia dapatkan. Selanjutnya adalah terdapat peserta upacara yang pingsan saat upacara berlangsung. Bagaimana solusinya? Ini sudah kejadian nih. Solusinya yaitu setiap upacara itu menyediakan tenaga medis beserta peralatan dan pos kesehatan. Tidak 100% yang mengikuti upacara itu sehat jasmaninya. Mungkin dia belum sarapan atau mungkin dalam keadaan yang memang sakit tapi memaksakan untuk upacara bendera. Jadi setiap upacara itu lebih bagus kalau ada tenaga medis yang berjaga di belakang peserta upacara beserta peralatannya dan juga pos kesehatannya. Kendala yang selanjutnya adalah peserta upacara kurang berkonsentrasi dan mengobrol saat upacara berlangsung. Kok bisa ya? Bisa aja kalau misalkan upacaranya dianggap sebagai main-main atau mungkin peserta upacaranya jenuh. Nah, solusinya apa sih? Solusinya adalah memberikan peringatan dan pembinaan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, terutama dalam mengikuti upacara kepada peserta upacara yang bersangkutan. Upacara bendera itu salah satu wujud kita cinta tanah air. Kalau tidak dalam upacara bendera, di mana kita bisa mengimplementasikan sikap kita cinta pada tanah air. Seperti itu. Kemudian kendala yang selanjutnya, upacara dianggap sebagai acara rutin sehingga mengurangi penghargaan peserta kepada upacara itu sendiri. Seperti di sekolah, mungkin upacara bendera itu dilaksanakan setiap hari Senin. Jadi karena itu sifatnya rutinitas dan bukan hal yang baru serta semua rangkaian upacara itu siswa itu sudah hafal, jadi dianggapnya hal yang biasa dan mengurangi penghargaan terhadap upacara bendera itu sendiri. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu melakukan pembinaan untuk mengubah pola pikir para pegawai dan meningkatkan mereka mengenai arti penting upacara yang mereka lakukan. Kalau ke pegawai mungkin perusahaan, kalau misalkan konteksnya sekolah itu kepada siswa. Jadi bukan sikapnya yang ditegur, tapi pola pikirnya yang harus dirubah. Bagaimana arti pentingnya upacara bendera. Kendala yang selanjutnya adalah peserta upacara mundur dari arena upacara sebelum upacara selesai. Berarti ini mundur dilihat dulu dengan sengaja atau tidak. Nah, solusinya itu memberikan kelonggaran bagi peserta yang mundur karena alasan kesehatan dan pembinaan khusus karena yang malas. Jadi alasannya harus diidentifikasi dulu. Kalau misalkan mundur secara sengaja karena malas, nah itu kan patut dipertanyakan, ya seenaknya saja. Tapi kalau misalkan mundur karena alasan kesehatan, itu bisa diberikan kelonggaran untuk ditangani oleh tim medis. Nah, setelah tadi pemaparan mengenai kendala dan solusi, seperti yang telah dijelaskan kembali pada bagian 1, setiap evaluasi itu harus ada laporan kegiatannya dan harus diterapkan pada evaluasi kegiatan protokol ini di akhir, yaitu membuat laporan kegiatan protokol. Laporan itu memuat berbagai informasi yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, mulai dari tujuan kegiatan, pedoman kegiatan, teknis dan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan serta hasil yang diperoleh. Nah, susunannya itu bisa dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan, bab 3 dasar operasional, bab 4 pelaksanaan, bab 5 kegiatan yang dilaksanakan, dan bab 6 penutup. Itu contoh laporan kegiatan protokol pada kegiatan upacara bendera.
Demikian evaluasi kegiatan protokol yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Next, saya akan membahas tentang evaluasi kegiatan rapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.